Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kesempatan ini bisa melanjutkan lagi perkuliahan. Tentunya ini adalah materi berikutnya, materi selanjutnya yaitu dengan tema mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar bagi kita jurusan bahasa Arab atau dunia pesantren itu sudah tidak asing lagi. Di perkuliahan pun begitu, ada tema mubtada dan khobar. Bicara tentang mubtada dan khobar, saya itu teringat sebuah pasangan yang tak pernah terpisahkan, karena mubtada dan khobar itu adalah pasangan yang selalu damai, pasangan yang tidak pernah bisa terlepaskan. Kenapa demikian? Karena begitu ada mubtada, di situ ada khobar yang mengikuti. Atau sebaliknya, ada khobar pasti ada mubtada. Oleh karena itu, lalu apa sih yang dimaksud dengan mubtada itu? Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh di awal jumlah, yang sepi dari amil lafzi, atau ada yang menyebut juga yang sepi dari amil nawasih. Amil nawasih itu apa? Amil nawasih itu ya amil yang merusak susunan mubtada khobar. Pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan tentang amil nawasih. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa. Rofa ini biasanya ditandai dengan dhammah. Waktu i'rab sudah, waktu kita belajar tentang mu'rab. Ditandai dengan dhammah jika terjadi pada isim mufrad, isim tasniyah, ya alif dan nun, jamak wawu dan nun ketika marfu atau rofa. Al-mubtada wal ismul marfu al-ari anil awamilil lafziyah. Nah, ini kalau kita menukil di Jurmiyah atau di Imriti itu isim yang dibaca marfu. Isim yang dibaca marfu ini yang jatuh di awal jumlah ini biasanya terbentuk atau tercipta dari isim ma'rifat. Jadi mubtada itu adalah isim ma'rifat yang ada di awal kalimat, di awal jumlah, dibaca marfu atau rofa, yang sepi dari amil lafzi, amil nawasih. Amil nawasih tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu yang merusak susunan mubtada dan khobar. Kenapa? Ya, kalau sudah hubungan harmonis, pasangan ini kok mendatangkan perusak, maka nanti akan hilang mubtadanya atau hilang khobarnya. Itu, maka kalian kalau besok sudah punya pasangan yang harmonis, pasangan yang cocok, jodoh, itu jangan pernah mendatangkan pihak ketiga. Kenapa? Nanti bisa hancur hubungan mubtada khobar kalian itu. Yang kedua apa, Pak? Khobar. Khobar itu apa? Khobar itu isim yang jatuh setelah mubtada atau yang mengikuti mubtada. Ini juga dibaca marfu, dibaca rofa. Pahami bersama, gambaran awal rofa itu dhammah dulu, nggak apa-apa lah, karena tanda rofa nanti ada banyak gitu, tidak hanya dhammah. Tapi hari ini pahami dulu, begitu saya bilang rofa, anggap aja dhammah gitu ya. Pembelajaran awal kita begitu. Nanti kalau sudah di nahwu 2, nahwu 3 sudah tidak seperti ini lagi. Insya Allah nanti menggunakan bahasa Arab terus gitu. Nah, khobar adalah ismul marfu al-musnad ilaih, isim yang dibaca rofa yang bersandar pada mubtada. Maksudnya gimana? Ya begini aja, isim yang jatuh setelah mubtada. Tapi ini khobar biasanya dari isim nakiroh.
Itu kan nakiroh. Apa kemarin nakiroh? Nakiroh itu yang belum jelas maknanya, atau yang belum mempunyai makna tertentu atau makna khusus. Maka dari itu sesuatu yang tidak jelas ikut yang jelas biar menjadi jelas. Kalau susunan mubtada dan khobar nanti kan jadi jelas. Oleh karena itu mubtada dan khobar itu identik dengan subjek predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia identik orang menyebut subjek predikat. Itu identik. Lalu saya kasih contoh langsung. Mubtada. Tadi apa mubtada? Isim yang dibaca marfu atau rofa yang jatuh di awal jumlah dari isim ma'rifat. Contoh, Zaitun qaimun. Kalau di kitab-kitab kita ngaji dulu seperti itu. Kalau di sini saya kasih contoh al-ustazu hadirun. Kalau dalam bahasa Jawa al-ustazu utawi guru iku hadirun wong kang teko. Oke. Jadi khobar biasanya kalau kita ngaji di pesantren itu ditandai dengan kho di atas, mubtada biasanya ditandai dengan huruf mim di atas kalimat itu. Maka di sini saya sampaikan yang pertama itu al-ustazu hadirun. Ini dari isim mufrad, maka tandanya yaitu menggunakan dhammah. Al-ustazu dibaca marfu. Al-ustazu ada alnya berarti itu ma'rifat. Tadi apa? Isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah dibaca marfu. Ma'rifat enggak itu? Itu ma'rifat. Itu ma'rifat, ada alnya. Jelas. Gurunya jelas. Zu marfu, karena mubtada dibaca marfu, maka tadi pertama saya ajak panjenengan semua untuk berasumsi bahwa marfu itu dhammah awalan, seperti yang saya sampaikan tadi. Asumsi awal begitu, meskipun marfu tidak hanya dhammah. Al-ustazu ma'rifat, dilanjutkan hadirun dibaca run, hadirun dibaca run, ini juga dhammah, dhammatain. Kenapa run? Karena tidak ada al, karena dia nakiroh. Maka kawan-kawan yang berbahagia, al-ustazu utawi ustad iku hadirun wong kang teko, atau dalam bahasa Indonesianya guru itu datang. Tapi ini dari macam isimnya yaitu isim mufrad, bilangan tunggal. Satu guru itu datang. Kalau isim tasniyah, Pak, nanti ada. Di situ saya kasih contoh Ahmadu kitabuhu jadidun. Saya kasih contoh di situ. Itu sampai ke bawah. Al-ustadzatu sampai ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nanti dipelajari ya, sambil diangan-angan. Saya mengajak kalian yang belum paham, yang dari nol, untuk sedikit memahami dulu bahwa mubtada itu marfu, ma'rifat, awal jumlah, sepi dari amil. Al-ustadzu sepi enggak? Depannya ada amil enggak? Enggak ada. Amil lafzi enggak ada, amil nawasih enggak ada. Amil nawasih nanti kan ada kana, ada inna, itu amil-amil yang merusak susunan keharmonisan mubtada dan khobar. Nanti kalau sudah kemasukan itu sudah tidak menjadi mubtada lagi. Tapi besok saya sampaikan itu ya. Sabar. Kalau jamak mudzakkar salim ditandai dengan wawun nun. Al-ustazuna hadiruna. Ini tidak bisa al-ustazuna al-hadiruna, enggak bisa. Maka al-ustazuna hadiruna ini adalah al-ustazuna utawi piro-piro guru iku hadiruna
teko. Wong kang teko itu. Jadi para guru itu datang. Nah, gitu aja. Kalau bahasa Indonesia, para guru itu datang. Ini jamak mudzakkar salim yang jatuh pada nanti ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, tapi nanti ini kita bicara mubtada dulu ya. Khobarnya agak nanti. Ini saya kasih contoh, nanti dipelajari sendiri lebih dalam karena kita lewat sinyal, maka jangan lama-lama lah itu. Ini aja lama. Al ustazani hadiro nih, itu dalam bentuk tasniyah. Berarti tasniyah itu bilangan 2. 2 guru itu datang. Itu kalau tasniyah. Mufrad itu tunggal, tasniyah itu 2, jamak itu lebih dari 2. Lebih dari 2. Berarti berapa lebih dari 2? Ya 3, lebih dari 2 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah selamanya mubtada itu di depan, Pak? Tidak. Ada kalanya mubtada itu di belakang, ada kalanya khobar itu di depan. Maka sering kita sebut khobar muqaddam, mubtada muakhar. Apakah setiap laki-laki itu selalu di depan, Pak? Enggak, ada kalanya perempuan juga di depan gitu kan. Ada kalanya laki-laki di depan, tapi yang lumrah memang yang lazim itu adalah laki-laki di depan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi juga sering kita temui pasangan perempuan itu di depan. Nah, kita tidak membahas tentang pasangan jenis kelamin laki dan perempuan, tapi kita membahas tentang pasangan mubtada dan khobar. Baik, langsung kita bahas tentang khobar muqaddam, mubtada muakhar. Ada kalanya, kadang khobar itu bisa di depan dan mubtada di belakang, jatuh setelah khobar. Lalu ciri-cirinya bagaimana, Pak, kalau untuk mengetahui khobar itu muqaddam atau mubtada itu muakhar? Jika khobarnya berupa sibul jumlah, ini kalau saya menyebut sibul jumlah, kita belum membahas tentang khobar sibul jumlah, maka perlu saya sampaikan. Biasanya kalau kalimat pertama itu diawali dengan harfun jar atau huruf jar, fi, ila, dan seterusnya, itu biasanya adalah khobar muqaddam. Maka saya kasih contoh di sini, ini saya kasih contoh itu ya. Fil fasli tolibun. Kenapa fil fasli, Pak? Kok tidak fil faslu? Katanya khobar dibaca marfu. Baik, itu standarisasinya tadi. Kalau fil fasli karena kemasukan huruf jar, dia sebutannya berkedudukan khobar muqaddam, ada harfun jar, maka dibaca li. Fil fasli talibun. Kalau didahului dengan huruf jar ini, maka mubtada'nya dari nakiroh. Lalu bagaimana, Pak? Fil fasli iku tetep ing dalem kelas tolibun utawi mahasiswa. Ya, jadi kita lihat bersama ini. Fil fasli tolibun. Kok tidak fil fasli at-tolibu, Pak? Nah, jika dari sibhul jumlah, maka apa tadi? Harfun jar atau dzaraf, nanti berarti itu mubtada'nya dari isim nakirah. Ya, fil fasli talibun, fil fasli talibatun.
dibaca duma, dibaca marfu. Baik. Fil fasli tolibatun, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kasih penjelasan dan contoh-contoh komplit menurut saya, semoga bisa membantu memahamkan dan melanyahkan panjenengan semua dalam pemahaman ini ya, begitu. Lalu kalau khobarnya berupa isim yang harus terletak di depan jumlah, misalkan contoh istifham. Istifham itu kata tanya. Istifham berarti kata tanya. Aina tolibu, aina tolibu lah. Aina itu khobar muqaddam, menjadi apa itu? Istifham itu. At-tolibu ini menggunakan makrifat. Jadi at-tolibu dibaca bu menggunakan alif lam karena depannya atau didahului dengan kata tanya, istifham. Maka ini tidak boleh aina tolibun, tidak. Yang benar adalah aina at-tolibu. At-tolibu sebagai mubtada muakhar, khabar muqaddamnya yaitu aina. Nah. Kalau mubtada'nya itu terdapat dhamir yang kembali kepada khobar, contoh khobar muqaddam lin najahi, itu tadi ada lin najahi asbabuhu. Maka kawan-kawan semua selain mendengarkan ini, nanti harus dicermati betul di materi yang saya share di bawah ini. Baik. Untuk mempercepat, langsung saja saya sampaikan tentang macam-macam khobar atau anwa'ul khobar. Khobar adalah yang jatuh setelah mubtada. Jatuh setelah mubtada ini dia nakirah, dibaca marfu juga, dibagi menjadi 3. Dalam riwayat lain dibagi menjadi 2. Di kesempatan ini saya sampaikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar sibhul jumlah. Kalau santri ndablek biasanya menyebut khobar sebeh gitu. Khobar sebeh jumlah. Kalau santri kayak apa itu? Ya kayak bergejolak hatinya itu. Yang pertama khobar mufrad. Khobar tadi apa? Jatuh setelah mubtada. Khobar mufrad. Khobar mufrad itu ketika bentuknya tunggal itu dia dibaca duma. Ketika bentuknya tasniyah musanna, maka tanda marfu'nya yaitu menggunakan alif dan nun. Ketika dia ini jamak, maka tanda rofaknya bukan duma lagi, tapi menggunakan wawu dan nun. Bisa dicermati seksama ini ya, silahkan dicermati ini. Saya kembali lagi kepada contoh awal, tidak menggunakan zaidun qaimun. Nanti protes kamu, zaitun qaimun, dari dulu zaitun qaimun aja. Lah kapan duduknya gitu. Zaitun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg gitu. Lah kapan dilenggah kesel itu. Ndak. Ya ini contoh lain aja. Nanti dikembangkan sendiri. Al ustazu utawi ustad iku hadirun teko. Wong kang teko. Al ustazu kok utawi ustad. Al ustazu utawi guru ya, utawi guru.
Hadirun dibaca run, hadirun dibaca run. Yang kedua, al ustadzani hadironi, al ustadzani hadironi. Loh Pak, kok enggak khobar tasniah Pak? Enggak, namanya tetap saja khobar mufrad. Mufrad itu apa dulu itu? Mufrad itu apa? Mufrad itu jomblo ya, sendirian ya. Al ustadzuna hadiruna. Begitu. Ini khobar mufrad. Yang kedua khobar jumlah. Khobar jumlah itu boleh juga dari jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, ini khobar jumlah aja. Kalau jumlah ismiyah dulu, fi'liyah dulu, maaf. Saya kasih contoh al ustadzu hadara. Loh Pak, kok tidak dibaca marfu? Ini harus paham. Ini berawal atau berasal dari kalimah fi'il hadara. Maka ini jenengan harus hafal. Buka buku amsilah tasrifiyahnya, buka bab tentang hadara hadara hadaru. Nah, itu nanti bisa jadi khobar. Tapi masuk ke kelompok khobar jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Al-ustadzani hadara. Pak, kok tidak hadaroni Pak? Ya tidak. Kalau hadaroni itu tadi apa? Isim mufrad. Kalau ini kan khobarnya jumlah. Al-ustadzuna apa itu? Hadiruna. Itu kalau mufrad. Lah kalau jumlah berarti al ustadzuna hadaru. Wawu alif itu. Tidak wawu nun lagi. Kalau ismiyah, nah ismiyah ada di bawahnya itu. Yang jumlah ismiyahnya itu. At-talibatu kitabuha jadidun. Lanjut, sibhul jumlah. Khobar apa? Kawan-kawan, khobar sibhul jumlah. Ojo sebeh jumlah ya. Sibhul jumlah. Sibhul jumlah ini khobarnya biasanya terdiri dari zaraf atau apa? Jar ya. Contoh, al ustazu fil fasli. Al ustazu utawi guru iku fil fasli ing dalam kelas. Guru itu di kelas. Al ustazu amamal fasli. Pak, kok enggak amamu Pak? Ya enggak. Itu dzaraf. Dzaraf ya gitu. Amamal fasli. Dzaraf jangan dimarfukan. Paten nggih dzaraf itu. Jadi gimana tadi? Khobar mufrad tadi apa? Khobar mufrad itu ditandain dhammah kalau satu. Kalau tasniah berarti alif nun. Kalau jamak berarti wawu dan nun. Kalau khobar jumlah tadi apa? Boleh jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Lalu khobarnya seperti apa? Kalau fi'liyah hadara hadara hadaru, itu harus hafal. Tugas kalian hafalkan itu. Hadara hadara hadaru dengan yang kemarin huwa huma hum itu nyambung nanti. Iya huma hunna nyambung.
Kemudian kalau sibhul jumlah, khobarnya dari kemasukan jar dan dzaraf. Amamal fasli, waro al hamami, waro al hanud, dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu, untuk menambah mumarosah, menambah latihan atau menambah kelanyahan jenengan dalam memahami tentang mubtada khobar, maka saya sajikan beberapa tugas di sini yang harus jenengan kerjakan nanti di rumah sambil nganggur, sambil minum kopi, sambil ngemut permen, ya sambil minum kalau ngelak di rumah, sambil mengerjakan tugas ini. Mana itu mubtada'nya, mana itu khobarnya, ya. Mana sebagai apa, nanti kamu buat kolom, dibaca marfu, nakiro, khobar. Nah, misalkan di situ al waladu mubtada dan yang lainnya dan yang lainnya. Baik. Kemudian saya lanjutkan di tugas nomor 2, tamrinat nomor 2 itu latihan yang kedua. Istilah titik-titik yang ada di situ dengan kalimat yang sudah saya sajikan di atas itu. Jenengan harus paham bahwa mubtada itu dari makrifat. Lah makrifat itu kapan? Makrifat itu kemarin. Ada nakiro, ada makrifat. Lah makrifat itu masuk mubtada, boleh, bisa masuk mubtada. Maka di situ ada. Tugas kedua isi ya. Tugas ketiga ini juga diisi titik-titik yang ada di situ, diisi, salin di Word, isi semuanya, jangan dikosongi. Yang keempat juga sama, dikerjakan tugasnya. Yang kelima ini pasangkan mana yang cocok gitu. Jadi jangan sampai tidak cocok. Tadi kan ada kecocokan mubtada dan khobar itu. Yang cocok menurut kaidah, bukan cocok menurut kalian. Kalau menurut kalian cocok tapi ternyata menurut kaidah nggak cocok, nah itu pemaksaan namanya. Dikerjakan. Yang keenam juga begitu, sekaligus di i'rabkan, karena pertemuan pertama yaitu i'rab, terus nakirah ma'rifat, terus mubtada dan khobar, ini saling keterkaitan. Maka jangan sampai ketinggalan satu bab pun, satu bab yang saya sampaikan. Mulai dari i'rab. I'rab itu dulu jenengan sudah saya suruh menghafal, memahami. Kemudian nakirah ma'rifat juga ada beberapa yang saya suruh menghafal. Kemudian ini mubtada dan khobar juga ada beberapa yang saya suruh menghafal dan saya suruh mengerjakan. Ini gimana Pak? Ya itu sudah saya kasih contoh di situ. Di situ sudah saya kasih contohnya. Dengan tinggal mengi'rabkan saja. Ya misalkan di situ kalimatnya saya sajikan seperti al-muhandisuna jidduna. Ada juga fil madrasah. Ada juga at-tilmidhu fil madrasah. Maksud saya begitu. Kalau fil madrasah tilmidhun. Nah, ada fil madrasah tadi apa? Tilmidhun apa? Kalau dibalik at-tilmidhu fil madrasah tadi sebagai apa? Saya rasa jenengan sudah paham semua. Kiranya cukup itu dari saya. Selamat bersukaria, selamat mengerjakan. Mohon maaf atas segala kekurangan, bisa ditanyakan lewat WA group saja. Itu ya, itu dulu dari saya. Hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.